Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan, saudara-saudari dan anak-anak saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan memulai kajian kita kembali, tetapi dengan kitab yang berbeda. Kemarin kita sudah menamatkan tentang 10 kaidah dalam tazkiyatun nufus yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar. Semoga saja kitab itu bisa kita amalkan dan ilmu yang kita peroleh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu adalah ziyadatul khair ba'da ziyadah. Artinya terus bertambah kebaikan yang kita peroleh dari kajian-kajian kita. Dan ilmu itu tidak akan mendapatkan keberkahan kalau hanya kita simpan pada kognisi kita, pada akal pikiran kita. Namun tidak berbuah dalam lubul usul kita dan perbuatan-perbuatan kita. Oleh sebab itu, kita punya sebuah tolok ukur untuk melihat apakah ilmu yang ada pada kita itu diberkahi oleh Allah atau tidak. Lihatlah pada amal kita dalam hubungannya dengan ilmu tersebut. Sekali lagi, kalau hanya ilmu untuk ilmu hanya untuk mengayakan kognisi kita, pikiran kita, maka sesungguhnya itu adalah beban berat bagi kita. Dan pada akhir zaman nanti, pada akhir kehidupan kita, justru akan dipertanyakan kepada kita pertanggungjawaban terhadap ilmu yang kita peroleh itu. Oleh sebab itu, ikhwani fillah, mari punya azam yang kuat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah. Semua ilmu-ilmu yang kita peroleh tentang Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita itu bisa kita amalkan satu persatu. Allahumma amin. Dan malam ini kita akan membahas tentang kitab Al-Janaiz, ya. Kitab Janaiz yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yaitu Ahkamul Janaiz wa Bida'uha. Jadi hukum-hukum yang berhubungan dengan jenazah, janaiz itu jamak dari jenazah, dan bid'ah-bid'ah yang terjadi di seputar hal ini. Kitab ini sebuah kitab, tidak saja memberikan pengetahuan kepada kita. Mungkin saja ada pengetahuan-pengetahuan yang baru yang selama hari ini tidak kita peroleh. Namun kitab ini juga koreksi terhadap berbagai amal-amal yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam tahjiz janaiz, dalam menyelenggarakan jenazah. Tetapi justru apa yang dilakukan itu merupakan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara bid'ah yang tidak ada contoh dari Habibuna Rasulullah SAW. Padahal kita tahu
bahwasanya yang wafat di zaman Nabi itu para sahabat beliau, bahkan keluarga beliau itu tidak 1, 2, dan 3, bahkan ratusan dan ribuan orang wafat. Karena itulah apa yang terjadi di zaman Nabi itu direkamkan oleh para sahabat dalam hadis-hadis beliau dan diriwayatkan dari sahabat ke tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai kepada mukharrijul hadis. Dan itu bisa kita akses di dalam kitab-kitab sunnah, baik dari Muwatta'nya Imam Malik, kemudian sampai kepada Sahih Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Ashabus Sunan dan Al-Masanid, itu direkamkan di sana. Kita tidak kurang informasi tentang hal ini, bagaimana kita harus menyelenggarakan, melakukan atau beramal dengan amal-amal yang disunnahkan oleh Habibuna Rasulullah SAW di seputar hal ini. Jadi oleh sebab itu ikhwani fillah azanillah wa iyyakum jami'a, mari kita simak kaji ini dari pengantar beliau dan sampai kepada isi, dan mungkin nanti sampai kepada kesimpulannya kalau umur kita panjang. Ada sebenarnya 2 kitab tentang masalah ini. Ada satu mulakhasnya, ada keringkasan dari kitab ini, hanya sekitar 100 halaman lebih sedikit. Tapi kitab yang kita baca ini, kalau Ahkamul Janaiz wa Bid'ah itu sampai 351 halaman. Sementara waktu kita hanya sedikit ya. Oleh sebab itu nanti kita tidak bisa semua membaca hadis-hadis yang diterangkan oleh beliau, namun kita akan mengambil bab-babnya dan inti-intinya, dan kita akan melihat nanti dalam kitab mulakhasnya. Ikhwani fillah azanillah wa iyyakum jami'an, siapapun di antara kita tidak bisa menolak tentang kematian, dan itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Tak seorang pun kita bisa menolak. Hatta seorang makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yang nanti tempatnya ada berada pada satu tempat khusus, hanya satu hamba Allah, yaitu Habibuna Rasulullah SAW. Beliau juga merasakan kematian. Beliau juga dicabut roh yang mulia itu, roh yang suci itu daripada jasadnya. Dan semua kita akan merasakan. Hari ini mungkin menjadi kajian kita, tetapi nanti kita akan merasakannya masing-masing. Dengan demikian para ikhwani fillah azanillah wa iyyakum jami'an, hanya proses waktu saja. Dan juga kita tidak bisa mengelak bahwasanya kita akan melihat, menyaksikan keluarga kita, ayah kita, ibu kita, mungkin kakek kita, mungkin ada bahkan teman kita tadi yang menelpon diuji dengan kewafatan anak. Coba antum bayangkan betapa sayangnya kita sama anak-anak kita. Ada orang yang diuji dengan hal itu. Ada orang yang diuji dengan istri, ya kan, istri yang dicintainya. Ada juga orang yang diuji dengan sahibnya, dengan teman karibnya. Ada orang diuji dengan kewafatan ustadznya, dan seterusnya. Semua kita akan berinteraksi dengan kematian. Oleh sebab itulah maka kita perlu tahu tentang fikih kematian itu. Bagaimana menyelenggarakan jenazah itu. Tidak saja itu, bagaimana kita menghadapi kematian juga perlu. Ya kan, bagaimana kita menghadapi kematian itu jauh lebih perlu. Karena tanpa persiapan ilmu dalam hal ini tiba-tiba mendadak mati kan begitu, mendadak wafat. Jadi ya terkejut lah, memang akan terkejut juga kita semua kan begitu kan. Tapi ada persiapan-persiapan. Dan kita berharap kewafatan kita itu tidak tiba-tiba, tetapi dengan sebuah proses sakit, agar kita bisa berbenah diri, berwasiat, kita bisa mempersiapkan diri, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya, apa-apa yang disunnahkan kepada kita. Ikhwani fillah, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Mulk, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dalam genggaman Allah lah kekuasaan apapun. Semuanya, raja,
hari ini di dunia dia sebenarnya tidak memiliki kekuasaan apapun, dia tidak bisa menggenggam jiwanya, dia tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu apapun. Dan Allah katakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu justru mau mencoba kita, menguji kita. Untuk apa diuji? Supaya jelas siapa yang paling baik amalnya, ahsanu amala. Orang yang paling baik amalnya. Jadi adanya kehidupan dan kematian sebuah ujian. Kita sudah bahas pada tazkiyatun nufus, ya kan, bahwa kehidupan kita ini adalah dunia ini disebut dengan darul ibtila, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirat itu justru hasil dari apa yang kita lakukan di dunia, maka mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini ladang kita untuk akhirat. Jadi Allah katakan tadi, Allah ciptakan hidup dan mati itu untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya? Bahwal azizul ghafur. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kamu dengan sesuatu yang tidak kamu sukai, suatu bisyar, keburukan. Dan Allah uji juga kamu dengan kebaikan. Itu fitnatan, sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kita. Dan akhirnya kalau ada ujian, ada yang menang, ada yang kalah. Wa ilaina turja'un, semuanya itu nanti kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sedang diuji. Dan apapun detik demi detik dari waktu yang Allah karuniakan kepada kita itu ujian. Termasuk saya ini ujian bagi antum. Dan antum ini juga ujian bagi saya. Ya, istri ujian bagi suaminya, suami ujian bagi istrinya. Anak ujian bagi ayah dan ibunya, dan ibu dan anaknya, ayah ibunya dan ayahnya juga jadi ujian bagi anaknya. Oleh sebab itu, ketika itu ujian, tentunya kita harus berhati-hatilah dalam semua interaksi kita dengan apapun. Karena pasti ada kalah dan menang. Ada orang menang mungkin dalam ibadahnya, dalam ujian untuk beramal saleh, tapi gagal dalam menjauhi nahyu mungkar. Ya kan? Untuk beribadah dia lulus lah. Ibadahnya ikhlas, kemudian mengikuti sunnah, tapi mungkin dalam hal yang lain dia gagal. Ada orang yang berhasil lah dalam interaksinya, menanglah dia bermuamalah dengan keluarganya, dengan istrinya dan anak-anaknya, tapi gagal berinteraksi dengan ayah dan uminya, dengan ibunya. Jadi banyak celah di antara kita. Akhirnya kita harus menyimpulkan sebuah konklusi, apapun yang ada di antara kita ini, kita harus punya ilmu bagaimana kita bermuamalah, apalagi dengan kematian ini. Dan Nabi SAW juga mengumpamakan bahwasanya seseorang itu yang hidup di muka bumi ini, wa ma ana fid dunya illa karakib, seperti orang yang sedang mengendarai tunggangan, lalu dia berlindung di bawah sebuah pohon, kemudian tunggangannya itu meninggalkannya. Jadi dia meninggalkannya, dia meninggalkan tempat itu, dan seterusnya. Kita musafir kepada satu tempat, apakah kita selamanya di tempat kita musafir? Tidak. Pasti kita akan kembali ke kampung halaman kita. Demikian juga lah hidup ini. Jadi tidak saja kita di dunia ini, tapi pasti akan menghadapi kematian. Baiklah ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Ada beberapa pasal nanti yang akan dibahas dalam kitab ini. Yang pertama, biasanya orang itu kan wafat, itu kan diantar dengan sakit. Dan itulah yang terbaik. Dan Nabi kita juga wafat, itu kan diantar dengan maradul maut, ada sakit yang menghantarkan kepada kewafatan beliau. Kalau kita wafat dengan dahulu oleh penyakit, kita tentunya lebih bisa bersiap-siap. Lebih bisa bersiap-siap. Biasanya kalau sakit itu kan yang tergambar bagi kita, apalagi sakit itu sakit yang parah. Maka yang tergambar bagi kita itu adalah kematian. Orang yang sudah menghadapi kematian, apa yang dia siapkan? Apakah dia
akan tamak lagi kepada dunia? Tentu tidak. Di hadapannya pintu kewafatan itu, maka dia yang teringat adalah dosa-dosanya. Yang teringat dia adalah apa yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka detik-detik terakhir itu, waktu-waktu terakhir itu tentunya dia akan maksimal mengisinya. Jadi akhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'a, oleh Syekh Nasir Al-Albani membuat sebuah pasal ma yajibu 'alal marid. Apa yang mesti, yang wajib diketahui oleh seorang yang sakit atau dilakukan seorang yang sakit. Beberapa catatan beliau di sini akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Yang pertama kata beliau, 'alal marid an yurdiya bi qada'illahi wa yusbira ala qadarihi wa yuhsinu adh-dhanna bi rabbih, dzalika khairul lahu, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Bagi orang yang sakit itu, mestilah dia meridhai keputusan Allah, ketetapan Allah terhadap dirinya. Semua apapun dia harus ridha. Ayyardiya bi qada'illah, dia ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yasbir, dan dia bersabar ala qadarihi, atas takdir yang berlaku terhadap dirinya, termasuk penyakit yang dideritanya. Itu bagi orang yang sedang sakit. Walaupun sakit itu bukan maradul maut yang menghantarkan dia kepada kematian, tetapi bagi orang yang sakit, dia jangan mengutuk cobaan yang Allah berikan kepada dirinya. Apapun bentuk penyakit itu. Walaupun pada awalnya kesalahan dia, akhirnya dia terjebak dengan penyakit itu, dan penyakit itu adalah takdir Allah. Kesalahan itu adalah wasilah menuju penyakit itu. Dia bisa istighfar terhadap sebab-sebabnya, karena itu berhubungan dengan ikhtiarnya. Tapi ketetapan Allah terhadap penyakitnya dia harus ridha. Kemudian wa yasbir ala qadarihi, dia bersabar atas ketentuan yang Allah tetapkan tadi. Karena nggak ada orang yang sakit enak, nggak ada itu. Karena itulah tak seorang pun kita menginginkan dan mencita-citakan penyakit, nggak ada. Kalau sakit ingin berobat langsung, gitu kan? Jadi wa yasbiru ala qadarihi, sabar atas penyakit itu. Tidak hanya sabar kita dituntut, tapi apa? Wa yuhsin adh-dhanna, dan kita memperbaiki prasangka kita kepada bi rabbih, kepada Rabb kita, kepada Tuhannya. Dia harus husnudzan, harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap penyakit itu. Dzalika khairul lahu, itulah khair yang terbaik bagi dirinya. Ridha dengan ketetapan Allah, sabar atas takdir yang diberikan Allah, dan husnudzan terhadap semua itu. Dzalika khairul lahu, itulah yang terbaik bagi dirinya. Rasul kita bersabda, ajaban, cukup menakjubkan, li amril mu'min, dalam ihwal orang-orang yang beriman. Allah sebutkan bukan, Nabi sebutkan bukan muslim, tapi al-mu'min, orang yang beriman. Kita kan tahu kan level orang beriman itu tentunya di atas muslim. Inna amrahu kulluhu khair, bahwasanya semua urusan, semua hal, semua keadaan bagi orang yang beriman itu baik bagi dirinya. Baik bagi dirinya. Walaysa dzaka li ahadin illa al-mu'min, itu enggak terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Apapun yang menimpa dirinya itu baik. Baik untuk dirinya. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan hidup, kekayaan dan seterusnya, syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu khairan lahu. Maka bagi orang yang diberi nikmat adalah bersyukur atas nikmat itu. Itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa oleh penderitaan, sakit dan sebagainya, maka dia sabar. Maka kesabaran itu lebih baik bagi dirinya. Makanya ada fadilah sarra, ada fadilah dharra. Sarra, caranya orang berinteraksi dengan kesenangan itu adalah bersyukur. Cara orang berinteraksi dengan ujian itu
dengan penyakit itu, dengan sesuatu yang menyempitkan dalam hidupnya adalah sabar. Nggak ada cara lain. Fakana khairul lahu, maka itu lebih baik bagi. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita harus membangun positive thinking, pemikiran positif, husnuzon kepada Rabb kita. Apapun takdir yang dihidangkan kepada kita itu adalah takdir kebaikan. Semuanya itu adalah kebaikan. Penyakit itu menjadi obat bagi kita untuk sadar terhadap kematian. Sementara kesenangan itu Allah berikan bagi kita untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah, nikmat Allah yang begitu luas. Maka apapun yang diberikan kepada kita itu adalah racikan kebaikan yang Allah berikan bagi makhluknya. Dan ini tidak terjadi kecuali bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi juga bersabda, ya, ini dicatatkan oleh Syekh Albani, wala yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudz dhanna billahi. Jangan kamu mati, jangan kamu wafat seakan-akan begitu, ya. Bagaimana orang bisa dilarang untuk wafat? Artinya pastikan dirimu. Janganlah salah seorang di antara kamu. Dan di sini menggunakan nun taukid, ini betul-betul ini harus ada kewaspadaan tinggi bagi kita. Kecuali yuhsinudz dhanna billah. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan beliau katakan begini, wa yambaghi alaihi, dan seyogyanya bagi orang yang sakit itu ayyakuna bainal khaufi war raja. Dia berada di antara dua posisi kejiwaan, antara takut dan harap. Takut, ya khaufu iqaballahi ala dhunubihi, dia takut balasan yang Allah berikan terhadap dosa-dosa yang dia lakukan, maksiat-maksiat yang dia perbuat. Harus, jangan orang merasa enjoy, merasa aman dengan dosa yang dilakukan. Jangan pernah merasa aman dari azab Allah atas dosa-dosa itu. Namun demikian juga wa yarju rahmata rabbih, dan dia juga berharap terhadap keampunan Rabb-nya. Satu saja hilang di antara dua ini, kita laksana burung yang sedang terbang namun sayapnya satu patah. Bisakah burung itu terbang? Tidak. Begitulah orang yang beriman. Dua kondisi kejiwaan itu harus hadir bagi dia, terutama bagi orang yang sakit tadi. Orang sehat juga begitu. Ada khauf, ada raja. Khauf itu menjadikan dia berhati-hati dalam hidup. Tentang iqab, tentang azab yang Allah berikan, balasan yang Allah berikan, keadilan yang Allah berikan kepada dirinya atas dosa-dosa itu. Dan itu, iqab itu tidak saja, dosa itu tidak saja berefek negatif di akhirat kita, tapi di dunia kita juga. Itu berefek buruk. Berefek buruk bagi kita. Maka katanya, ya khaufu iqab Allah. Itulah tadi apa? Khauf. Namun antum jangan hanya takut saja, akhirnya antum menjadi frustasi. Iya kan? Menjadi frustasi. Tapi juga harus munculkan seiring dengan itu juga yarju rahmatallah, mengharap kasih sayang Allah, yaitu keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keampunan dari Allah, karena Allah Maha Ghafir, Maha Ghafur, Maha Ghaffar. Jadi dua itu ada pada jiwa kita. Ada takut atas dosa yang kita lakukan, itu memproteksi kita untuk menjaga diri kita dari dosa, dan kemudian berharap atas rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendatangi, dakhala ala syab, datang kepada seseorang yang sudah tua, wa huwa bil mauti, dia akan menghadapi kematian, lalu dia berkata, kaifa tajidu, bagaimana keadaan yang engkau peroleh? Qala, dia berkata, wallah, demi Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni arjullah, aku berharap keampunan dari Allah, aku berharap kasih sayang Allah, aku berharap nikmat dari Allah. Dan dia juga mengatakan, wa inni akhafu dzunub, tapi aku juga ya Rasulullah takut kepada dosa-dosaku. Harap tadi dan takut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, qudwah kita, nabi kita Rasulullah SAW bersabda berikutnya, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin
illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Tidaklah berhimpun di dalam hati seorang hamba Allah dua kondisi ini, al-khauf dan ar-raja. Tidaklah berhimpun dua hal itu, kesadaran itu, kondisi jiwa itu dalam hati seorang hamba Allah, kecuali Allah berikan apa yang diharapkannya. Yaitu apa diharapkannya? Keampunan dari Allah, kasih sayang Allah. Wa amanahu mimma yakhafu. Allah amankan dia, Allah jaga dia, Allah selamatkan dia mimma yakhafu, dari apa yang ditakutinya, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita jaga, terutama tadi bagi orang-orang yang sakit. Kemudian Syekh juga itu mengutipkan beberapa penjelasan berikutnya. Wa mahma ishtadda bihi al-marad fala yajuzu lahu an yatamanna al-maut. Dan demikian juga, betapapun parahnya sakit itu, ishtadda bihi al-marad, begitu parah, udah stadium 3, stadium 4 lanjutan kan begitu, kansernya, dia tak boleh bagi dia menginginkan kematian. Ayyatamanna al-maut, tak boleh dia menginginkan kematian. Tetap dia harus punya harapan untuk sembuh, punya harapan untuk bisa bertakwa kepada Allah dengan usia yang Allah berikan kepadanya. Ini berdasarkan sebuah hadis ya, yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW dakhala alaihim. Rasulullah masuk kepada mereka. Wa Abbas ammu Rasulillah yashtaki. Fatamanna Abbas al-maut. Faqala lahu Rasulullah, ya am, la tatamanna al-maut, fa innaka kunta muhsinan, fa an tuakhir tazdad ihsanan ila ihsanika khairul laka, wa in kunta musian fa an tuakhira fa tustab'ab min isaatika khairul laka fala tatamanna al-maut. Jadi kata Nabi SAW, dia masuk kepada pamannya Abbas itu yang sedang sakit ya. Lalu Abbas menginginkan kematian, wafat ya. Lalu Nabi mengatakan kepada beliau, wahai paman, jangan engkau cita-citakan kematian, jangan engkau minta kematian. Fa in kunta muhsinan, fa innaka in kunta muhsinan. Kalau sesungguhnya jika engkau itu orang yang baik, ya kan, muhsinan, melakukan kebaikan, maka diakhirkan usiamu, artinya ditambah lagi usiamu, itu akan menambah kebaikan ila ihsanika, kepada kebaikanmu berikutnya. Jadi kalau kita orang baik, kita hidup dipanjangkan umur, itu apa artinya? Akan menambah kebaikan. Ya kan, akan menambah kebaikan. Karena amal kita itu, posisi kita di akhirat itu berhubungan ya, berhubungan dengan apa yang kita lakukan di dunia ini, termasuk amal saleh. Pada tingkat mana kita di surga nanti. Memang orang yang masuk surga itu karena rahmat Allah. Ya. Tapi posisi dia di mana di surga, sebagaimana yang dikutipkan oleh sahib Fathil Bari ketika menjelaskan hadis saddidu wa qaribu wa abshiru lan yudkhilal jannata ahad amaluhu wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammadinallahu bi rahmatih. Ketika menjelaskan hadis itu beliau mengatakan demikian. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwasanya memang orang masuk surga itu adalah rahmat Allah. Tapi posisi dia di surga itu berdasarkan amalnya. Maka semakin lama usia kita dan kita mengisinya dengan amal salih, semakin besar harapan kita masuk surga di posisi yang tertinggi. Apalagi kalau doa antum itu adalah meminta surga Firdaus, iya kan? Tapi justru kita menginginkan kematian, padahal Firdaus itu sesuatu yang tinggi, sesuatu yang sukar untuk diperoleh. Maka itu dengan keikhlasan, dengan keittibaan kita, dan juga apa, dengan amal kita yang banyak. Sebagaimana yang kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita ini kan umur yang Allah berikan kepada kita kan akan ditanya ini. Antum main gadget saja misalnya, antum main gadget, main apa namanya itu, main game misalnya, itu akan ditanya nanti, kenapa antum main game? Apa manfaatnya main game itu? Untuk rehat ya, sebentar saja kan begitu kan. Nah, jadi kalau sampai setengah, 15 menit, setengah jam, 1 jam main itu saja, buka YouTube untuk apa-apa yang dibukanya ya kan, itu akan dipertanyakan nanti di akhirat. Antum tanggung jawabkan. Karena umur itu adalah nikmat.
karunia dari Allah. Itu akan ditanya. Oleh sebab itulah maka para wali-wali Allah, para ulama-ulama kita nggak ada waktu yang tersia-siakan. Mereka zikir kepada Allah. Ya, jenuh pada satu, mungkin sudah capek pada satu amal, dia pindah kepada amal berikutnya. Kalau dia menambah ilmu dari kitab yang satu, dia sudah mungkin jenuh di sini, dia cari tema yang lain, kitab yang lain, dari hadis ke tauhid, dari tauhid ke tafsir, dari tafsir ke faraid, kan begitu kan? Kemudian ke janais. Jadi begitu kita isi dia. Jadi usahakan melakukan dosa kita. Melakukan dosa. Tidak beramal salih yang ada berhubungan dengan akhirat, investasi akhirat, itu sudah rugi itu. Sudah rugi. Apalagi kalau melakukan maksiat. Ini nasihat untuk saya dan untuk antum semua ini. Ya kan, kadang-kadang kita abai dalam masalah waktu ini kan. Banyak waktu yang kita gunakan justru tidak bermanfaat apapun. Jadi, wahai pamanku, jangan engkau cita-citakan kematian. Maka sesungguhnya engkau, jika engkau itu orang yang melakukan kebaikan, orang muhsin, ya kan? Maka diakhirkan usiamu itu, maka bertambahlah kebaikanmu ila ihsanik. Engkau sudah baik, tambah lagi kebaikan. Itu khairul laka, itu sangat baik untukmu, terbaik untukmu. Tapi wa in kunta musian, kalau engkau orang yang melakukan dosa, orang yang jahat, orang yang melakukan dosa, lalu diakhirkan, ditambah lagi, artinya dipanjangkan umurmu, maka dengan kepenatan penyakit itu, dan engkau misalnya dengan kepenatan itu, dan engkau bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, penyakit itu akan menggerogoti, sabar di situ kan, macam tadi kan, sabar, ridho dan sebagainya, biarlah ada digerogoti penyakit begitu, itu khairul laka, itu bagus bagimu. Maka janganlah engkau mencita-citakan kematian. Jadi oleh sebab itu ikhwani fillah, dan di antara tadi nikmat Allah yang terbesar itu adalah karunia tentang usia. Kawan-kawan kita sudah banyak yang wafat, ya kan? Hanya tinggal dalam catatan memori kita, maka tidak akan bertambah amalnya lagi dari dirinya sendiri, kecuali ilmu yang bermanfaat, apalagi anak yang salih mendoakannya, sedekah jariyah dia. Baik. Ya kalau nanti kawan-kawannya masih teringat sama dia untuk mendoakannya, iya kan? Atau anak-anaknya telah dididiknya menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Kalau tidak, selesailah beliau. Oleh sebab itu syukuri umur yang ada ini. Jangan terlalu bergantung kepada anak salih, jangan tergantung kepada doa-doa orang lain, teman-teman kita. Maka lakukan amal ini, beramallah sebanyak-banyaknya. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'a. Beliau juga mengatakan fa in kana la budda fa'ilan falyaqul. Kalau memang tak nampak lagi harapan kebaikan di hadapannya, itu juga enggak boleh meminta kematian begitu saja, tapi berdoalah dengan doa ini, yaitu Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika kewafatan itu lebih baik bagiku. Ini memang sesuatu yang sudah tidak memiliki harapan apapun lagi. Tetapi ingat tadi, pada hukum asalnya kita enggak boleh meminta kematian itu, karena banyaknya fadilah bagi kita untuk beramal saleh pada usia yang dikaruniakan Allah ini. Semoga Allah memanjangkan umur kita. Kemudian ikhwani fillah, iza kanat alaihi huquq falyuaddiha ila ashabiha in tayassar lahu dhalik wa illa awsa bidzalika. Jadi kalau kita tuh memiliki hak-hak orang lain, pada diri kita ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan, ketika sakit itu falyuaddiha ila ashabiha, maka hendaklah dia menunaikannya, hak-haknya itu. Apa hak orang yang belum ditunaikannya? Maka tunaikan hak-hak itu. In tayassara dzalika, kalau itu mudah bagi dia. Kalau tidak, wasiatkan. Ini hak si fulan ada di sini. Ini harta si fulan ada di sini. Tolong tunaikan. Tolong kembalikan. Ya kan? Ketika wafat, apapun penyakit kita. Karena enggak tahu kita, jangan-jangan itulah penyakit yang menghantarkan kita pada kematian. Kemudian wa illa awsa bidzalika, kalau kita enggak bisa melakukan hari itu, wasiatkan kepada keluarga kita agar mereka menunaikannya.
Jadi Nabi kita bersabda begini, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw malihi falyu'addiha ilaihi qabla an ya'tiya yaumal qiyamah la yuqbalu fihi dinar wala dirham. Jadi siapa yang di dirinya, indahu, di sisinya, pada dirinya itu ada mazlamah, jadi penzaliman kepada saudaranya, menzalimi ba'iratihi, kehormatannya, mungkin dia menghibah orang ini, memfitnah orang ini, dan seterusnya, iya kan? Dia pernah fitnah, akhirnya dia menghancurkan reputasi orang itu. Itu kezaliman, dan dia harus kembalikan kedudukan orang itu, yakni apa? Kemuliaan orang itu. Au malihi, atau hartanya yang dizalimi, diambil hak-hak dia, batas tanah digeser, ya kan, apa lagi? Pokoknya segala bentuk kezaliman. Pasar dia diambil dengan zalim. Falyu'addiha ilaihi, maka kembalikan, tunaikan kepadanya. Sebelum apa? Sebelum datang hari kiamat. Qabla an ya'tiya yaumul qiyamah, sebelum datang hari kiamat, la tuqbalu fihi dinar wala dirham, yang di situ tak laku lagi mata uang dinar, tak laku lagi dirham, tak laku lagi apa namanya itu, mata uang Amerika apa namanya, dolar, ya kan, rupiah, tak laku, apapun tak laku lagi, ya kan, tak laku lagi di situ. In kanat, tapi apa balasannya ketika kita menzalimi orang lain? Kata Nabi kita, in kana lahu amalun salih ukhiza minhu, kalau dia punya amal salih, maka itulah yang dibayarkan kepada orang yang dizaliminya. Amal salih kita itu. Antum ngaji di sini, setiap detik, setiap waktu dicatatkan sebagai pahala. Tapi ketika menghibah orang lain, menzalimi orang lain, saya juga begitu, maka diambillah itu untuk membayar mereka sebelum kita bayar di dunia ini, sebelum kita tunaikan. In kana lahu amalun salih ukhiza minhu wa u'tiya sahibahu, dan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang kita zalimi. Wa illam yakul lahu amalun salih, kalau tak punya amal salih lagi, apa kata Nabi? Ukhiza min sayyi'at, maka diambillah dari kesalahan-kesalahan sahibihi, pelakunya itu, yaitu orang yang kita zalimi itu, fahumilat alaihi, maka ditimpakanlah kesalahan itu bagi orang yang menzalimi tadi. Dan akhirnya apa? Kita mungkin bisa memproteksi diri, tidak melakukan zina, tidak melakukan dosa itu dan dosa ini, tapi ternyata di akhirat muncul dosa-dosa seperti itu. Dari mana datangnya? Karena kita tidak punya uang lagi, tidak punya pahala lagi untuk membayarnya. Tidak punya, udah bangkrut kita, itu muflis kata Nabi. Tak punya uang, apa diberikan? Orang itulah, beban orang itulah, dosa orang itu diberikan kepadanya, sementara dia diringankan dosanya karena sudah diambil alih oleh kezaliman yang kita lakukan kepada dirinya. Maka hati-hati ikhwan. Antum mungkin pedagang, hati-hati dalam berdagang dengan mitra dagangnya. Jangan zalimi mitra dagangnya. Demikian juga antum yang yang bekerja pada instansi-instansi dan sebagainya. Jangan zalimi orang lain, jangan ambil hak-hak orang lain. Iya kan? Termasuk juga mau berangkat haji. Kalau kemungkinan, mudah-mudahan negeri kita tidak ada, karena porsinya jauh, maka antum suap misalnya akan dapat porsi, itu kezaliman. Justru haji antum itu tidak akan menjadi haji mabrur nanti. Jadi jalan sesuai dengan ritme kehidupan, kebenaran, yaitu kehalalan, tapi tidak melakukan hal-hal yang menzalimi orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis? Nabi juga pernah bersabda, apakah kamu tahu siapa orang yang pailit itu? Orang yang pailit. Qalu, maka mereka mengatakan, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Jadi orang yang pailit itu orang yang tak punya dirham lagi, tak punya uang, dan tak punya benda lagi yang bisa untuk membayar hutangnya. Itulah pailit. Faqala, Nabi bersabda, innal muflisa, orang yang pailit itu, min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, bisalatin wa siyamin wa zakatin, dengan pahala salat khusyuknya itu, dengan puasa Senin Kamisnya itu, puasa Ramadannya, puasa Senin Kamisnya, puasa bidnya itu, ya kan, wa zakah dan zakatnya itu. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza, tetapi dia menyakiti orang lain, menuduh orang lain berzina, wa akala mala hadza, dan dia memakan harta ini dan itu, wa safaka dama hadza, dan dia menumpahkan darah si fulan dan si fulan, wa daraba hadza, dia memukul si fulan dan si fulan.
fayu'ta haza min hasanati, maka diambillah dari kebaikan-kebaikannya itu, dari salatnya, dari puasanya, dari zakatnya. Wa haza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhiza min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Masyaallah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah madafa'anna al-bala, jauhkan kami dari bala yang melakukan seperti ini. Allah madafa'anna al-'adzab. Kenapa? Kalau habis kebaikannya sudah dibayarkan kepada orang itu, sebelum selesai, maka diambillah dosa orang itu, dicampakkan kepadanya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Udah waktu belum? 5 menit lagi ya. Kemudian, ikhwani fillah, Nabi juga bersabda, man mata. Ini catat ini bagi para pedagang. Dan juga bukan pedagang pun ya. Wa man mata alaihi dainun, siapa yang mati, yang wafat dan dia memiliki hutang. Summa thamma dinarun wala dirhamun walakin hasanatu wassayiatu. Siapa yang mati dan dia memiliki hutang, maka tidak ada di sana dinar dan dirham yang akan membayar. Dia mati dalam keadaan berhutang. Di sana nggak ada dinar, nggak ada dirham lagi, tapi apa? Kebaikannya itulah yang membayarnya, atau keburukan orang itulah nanti yang menggantikan. Jadi walakin al hasanatu wassayiatu, itu yang tinggal. Itulah membayarkan hutang-hutang kita. Makanya ikhwani fillah, maka orang yang sakit itu catat. Kalaupun belum ada uangnya dan sebagainya, wasiatkan kepada ahli waris untuk membayarnya. Kalau mereka mampu untuk membayarnya, atau ada tirkah, ada peninggalan-peninggalan hartanya, itu dijualkan untuk membayarkan hutang-hutangnya. Barulah orang itu selamat di akhirat. Jadi ad-dainu, Nabi kita bersabda ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab dalam Al-Kabir, sebuah kitab hadis ya. Ad-dainu dainan. Hutang itu ada dua. Faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu. Siapa yang wafat, dia punya hutang, dia wafat, tapi dia berniat mau menunaikan hutangnya, mengganti hutangnya, membayar hutangnya. Lalu dia mati sebelum membayarnya. Dia punya niat untuk itu. Fa ana waliyuhu, maka akulah yang menjaminkannya, kata Nabi, walinya. Bayarkan hutang itu. Wa man mata, tapi siapa yang wafat wa huwa la yanwi qada'ahu, dia tidak berniat membayarnya. Enggak punya niat membayarnya. Iya kan? Fadzakal ladzi yu'khazu min hasanatihi, maka diambillah dari kebaikan-kebaikannya untuk membayar hutang-hutangnya itu nanti. Laisa yauma izin dinar wala dirham. Pada hari itu enggak ada lagi berlaku dinar dan dirham yang antum tahan-tahan di dunia ini. Enggak ada artinya lagi. Maka itulah kan yang membayarkan keburukan-keburukan itu. Baik ya. Jadi sampai di sini mungkin kaji kita karena sudah dekat waktu. Ada yang ingin bertanya, tapi seyogyanya begini ya. Di sini kan ada grupnya kan, seperti di kajian-kajian lain, tulis pertanyaannya, kirimkan nanti ke saya sebelum kita kajian bulan depan ya. Nanti kita jawab, insyaallah ya. Dan terakhir beliau menutupnya sebelum masuk pada poin kelima. Lamma hadara ahadu da'ani bi min al-laili wa ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtal min ashabin nabi wa inni la atsruku ba'di a'azza alayya minka ghayra nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna alayya dinan faqdi fastawsa bi ikhwatika khairan fa asbahna fa kana awwal qatil. Jadi ini sahabat Nabi dalam sebuah perang Khaybar ya, dalam sebuah peperangan. Dan dia meminta kepada anaknya untuk membayarkan hutang-hutangnya, berwasiat untuk berbuat baik kepada saudara-saudara atau anak-anak yang tinggalkannya. Apa itu? Ini sebuah dalil bagi kita bahwasanya ketika kita akan menempuh suatu yang itu rentan sekali wafat kan begitu, atau kita juga dalam keadaan sakit, berwasiatlah untuk membayarkan hutang itu, dan berwasiat jugalah untuk kebaikan kepada keluarga yang ditinggalkan, berwasiatlah kepada hal-hal yang penting. Nanti akan ada penjelasan dari Nabi kita, dari Habibuna Rasulullah nanti dalam sebuah hadis menjelaskan tentang kewajiban untuk berwasiat ketika kita masih hidup. Demikian saja. Kalau nggak ada pertanyaan ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.